Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bitta'ati wa nahana 'anil sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ghafirudz dzunubi wal khati'at. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadil ummati ila 'alal maqamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina jahadu fi sabilillahi fanalu a'la darajat. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Yang Allah muliakan dan hormati para jamaah musalla at-taufiq rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, baik nikmat zahir maupun batin, nikmat ijad maupun imdad, nikmat panjang umur dan juga sehat wal afiat. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat kita istiqamah di dalam ibadah dan ta'lim kita, maka Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina wa Nabiyyina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah taala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nas hisabuhum. Telah hampir bagi manusia hari diperhitungkan atau hari penghisaban. Ayat qarubu min kufari Quraisyin waktu hisabi amalihim al-mujibati lil-iqab. Sudah dekat waktunya bagi orang-orang kafir Quraisy untuk dihisab amal mereka yang menyebabkan mereka mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Baina kullatin qaribun, maka sesungguhnya tiap sesuatu yang akan datang itu adalah dekat. Bila orang untuk anak datang berarti parah sudah. Wa in qalat awqatun tarqubu, sekalipun lawas nunggu, tapi bila yang parah datang pada lawas lagi berarti. Apalagi kita umat Nabi Muhammad, kita ini umat yang terakhir, tinggal nunggu sebentar aja lagi kiamat. Bila kiamat terjadi, disitulah orang dibangkitkan dan dihisab. Wa hum fi ghaflatin, sedangkan mereka berada di dalam kelalaian. Ay wal hal annahum munkiruna al-hisab, wal hal mereka ini mengingkari bagi hisab. Artinya mereka orang-orang yang ingkar terhadap Allah, mereka tidak percaya dengan adanya hisab. Mereka tidak percaya bahwa amal seorang hamba akan diperhitungkan nantinya pada hari kiamat dan akan dibalas sesuai dengan amal mereka. Apabila amalnya baik, maka balasannya pun baik. Apabila amalnya jahat, maka balasannya berupa adab dan siksa dari Allah. La yatafakkaruna fi aqibatihim, mereka tidak memikirkan tentang akibat perbuatan mereka. Ma'qidai uqulihim, disertai sesuai dengan akal mereka, anna la budda min jazal muhsin wal musii,
bahwasanya pasti atau mau tidak mau akan dibalas baik orang yang baik ataupun yang kada baik, semuanya akan dibalas oleh Allah. Mu'ridun, lagi mereka berpaling dari Allah, ay anil ayatil munabbihati lahum an sunatil qabla, mereka berpaling dari ayat-ayat yang mengingatkan mereka tentang kelalaian mereka. Dan jadi Allah Ta'ala memberikan peringatan bahwa waktu untuk dihisab itu sudah hampir, bahwa setiap manusia akan menghadapi yang namanya yaumul hisab, yaitu yaumul qiyamah. Ketika manusia nanti dibangkitkan dari kubur, ketika manusia nanti di hari kiamat, itu mereka terbagi 3 golongan. Ada manusia yang tanpa dihisab, ada yang kada dihisab masuk ke dalam surga, ada yang kada dihisab masuk neraka. Artinya orang ini memang pantas untuk masuk surga, bila hisab langsung masuk surga. Mudah kita tak masuk nang itu. Ada juga orang ini memang pantas kalau usah diperhitungkan lagi saking banyaknya amal kejahatan, kalau usah dihisab langsung yang timbai ke neraka. Ada yang langsung ke surga, ada yang langsung ke neraka. Ada golongan yang kedua adalah orang yang dihisab dengan hisab yang sedikit. Artinya dia beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal yang baik, namun ada juga amal jahatnya. Tapi amal jahatnya sedikit, maka dihisab dengan hisaban yang sedikit. Ada juga orang yang ketika dia beramal tapi amal jahatnya banyak, amal baiknya banyak, sebandingnya jadi, bahkan terkadang bisa jadi menjadi mengalahkan amal jahat itu akan amal baiknya. Ini bisa menjadikan dia dihisab dengan hisaban yang susah. Pasti tetamu karena pada hari kiamat nanti bangun dari kubur, dihalau, dibagikan buku catatan amal, hanya dihisab. Berbagi buku cakainya di sekolahan tuh rapot, berbagi rapot yang ada nama buku rapot ini kita ada nang habang, tulisannya ada habang, tapi angkanya itu lah kita kan ada kan nang habang ya, bila habang itu berarti di bawah 6 dari habang. Biasanya bahari itu kan kayak itu berbagi rapot tuh, nah lihat di rapot habang. Artinya ini catatannya kalau baik. Belum dibuka ini sudah ketahuan. Orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, maka orang tersebut termasuk orang yang akan dihisab dengan hisaban sedikit. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Dihisab dengan hisaban yang mudah. Yasira di sini maksudnya mudah, nyaman karena hisabnya. Apabila seseorang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, maka dia akan dihisab dengan hisaban yang berat. Nah, lalu kita berkata ini menghendaki ketika kita dihisab nanti akan dimudahkan hisab kita oleh Allah. Kita selamat dari hisab. Bisa masuk surga bigere hisab atau masuk dengan hisaban yang sedikit. Nah, caranya supaya kita nanti pada hari kiamat kada malik dihisab, selamat dari hisab. Apa amalannya? Ada 3 macam cara. Yang pertama adalah yaitu kita hendaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita meninggal dunia. Bila orang tuh sampai mati karena meninggal dunia, bila orang sampai mati karena bertobat kepada Allah, maka ketika di padang mahsyar, ketika inya sudah selesai dibagikan buku catatan amal, dia dihisab, maka berat hisabnya. Orang yang hisabnya nyaman tuh sebelum meninggal dunianya berhimat bertobat, kayak apa caranya supaya dosanya diampuni oleh Allah. Makanya kita mencari amalan-amalan yang sekira-kira amalannya ringan tapi dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Di antara dosa diampuni kan kita banyak istighfar. Tapi Nabi pernah mewasiatkan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, man qala ba'da subuh 10 marat la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yabna kullu ahad. Dibacanya 10 kali ini bacaan Nabi habis subuh, maka semuanya malaikat yang di atas langit memintakan ampun kepada Allah gasan orang itu. La yabqa malaikatu fis sama'i illa astaghfara lahu. Kada ada yang tersisa malaikat di langit melainkan memintakan ampun kepada Allah. Habis subuh duduk 10 kali dibaca, malaikat memintakan ampun di jalan supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu sudah pernah Allah sampaikan amalannya. Apalkah kata kalian ada tahun? Apalah sudah? Apal dulu? Apal dulu? Pendek banget amalannya. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha ba'da kulli ahad, la ilaha illallah muqarrabun wa yafna kullu ahad. Yang begitu oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat apa malaikat yang memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyaman benar tuh. Malaikat memintakan ampun. Belum pernah sampaikan juga. Beribu-ribu kebaikan diberi oleh Allah, beribu-ribu kesalahan dihapuskan oleh Allah, beribu-ribu derajat diberikan oleh Allah, dan Allah bangunkan istana. Apa nang kita baca? Nang berjualan ke pasar, nang anak bantu tukar ke pasar, masuk ke pasar baca doa atau zikir masuk pasar, maka beribu-ribu kebaikan diberi, beribu-ribu dosa diampuni, kemudian beribu-ribu derajat diangkat oleh Allah Taala. Dan Allah membangunkan istana di surga. Biasanya biar masuk pasar bacaan apa? Maka kita nih hari-hari ke pasar, karena ke pasar pagi, pasar lagi waktunya, waktu situ deh, masa di waktu situ. Kita mau selesai terbau deh. Bawa masuk ke pasar, bacaan situ. Bacaannya hafal lagi. At-tahiyatul ayat itu ayat La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun biyadihil khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sekali barang mendengar pernah membaca sekali barang kenapa garang karena digampangan dosa banyak benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit amalannya tapi dosa diampuni oleh Allah Ta'ala. Ada lagi itu bayar kita dikaruniakan oleh Allah Ta'ala rezeki zahir, rezeki batin, termasuk ini zikir juga dan termasuk menghapus dosa juga. Ketika kita baca ya bertahiyat ya jadi ya mukmin diampuni oleh Allah Ta'ala dan dimurahkan rezeki zahir dan batin. Jangan mana yang milih amalan itu jangan panjang-panjang. Nyaman cara tambah lagi. Aku juga pilih amalan deh, nongkrong 2 jam aku membaca. Baca 3 malam habis itu selesai. Ada lagi timbul balas. Mendingan sedikit tapi istiqamah amalan itu. Nah, termasuk dosa kita nih supaya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal, dosa kita diampuni oleh Allah kayak apa caranya? Yaitu dengan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan orang yang masih hidup, biar orang yang sudah meninggal berkat salawat diampuni oleh Allah Taala. Di mana kisahnya? Ada diceritakan dalam salah satu kitab bahwasanya Imam Hasanul Basri didatangi orang. Bibinian datang, ibu-ibu menangis datang pada Sidin. Ujar Imam Hasanul Basri, kenapa pian menangis? Wahai Imam Hasanul Basri, ulun ini kaganangan bener lawan anak ulun. Di mana anak pian? Anak ulun wahai imam, wahai guru sudah meninggal dunia. Anak ulun meninggal dunia. Lalu jadi Imam Hasanul Basri, lalu pian anak apa pian? Ulun ini kepingin bener bertemuan lawan anak ulun. Anak sudah meninggal dunia, tapi anak bertemuan, kepingin bertemuan. Kaganangan sidin, kenapa pian anak bertemuan? Ulun anak tahu anak ulun ini kayak pagar dalam kubur. Nyamankah ia sakitkah? Ulun hendak tahu apa amalannya guru. Diberikan sidinlah amalan, dijulungi sidin. Julungi sidin amalan, kemudian dibaca oleh ibu-ibu tadi beberapa malam saling bermimpi. Dalam mimpi sidin diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak sidin ini memakai baju dari katilan itu kayak aspalan itu. Dipakaikan di awak, kemudian dirantai di lehernya, kemudian dicambuk dan lain sebagainya. Bangun nang bibinian tadi datang kepada Imam Hasanul Basri, wahai masuk Basri, anak ulun disiksa diadab, kayak apa caranya anak ulun supaya selamat? Dari sini kita sama-sama berdoa aja. Beberapa malam habis itu Imam Hasanul Basri bermimpi ada melihat bibinian muas di dalam istana, di dalam surga, dalam satu kebun, berbagai macam nikmat di hadapannya. Kemudian menjadi masuk orang bibinya ini merawat guru. Jangan masuk Basri. Biar menantu kalau ulun. Aduh dia sih apa soal aduh dia kenal takut.
Ulun ini guru anak ibu-ibu nang datang ke wadah pian, nang minta amalan lawan pian. Mama kamu jadi Imam Hasan Basri bepada makisah bahwa mama ikam sudah melihat ikam dan ikam diadab. Ingin guru bujure ulun diadab, ulun disiksa di dalam kubur. Karena pun bisa selamat. Satu hari wahai imam, ada orang yang lewat di pekuburan sini, kemudian orang tersebut membaca sholawat kepada Nabi, dihadiahkannya kepada kami. Kami ini kurang lebih 500 orang yang dalam kuburan ini diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berkat orang yang lewat tadi sambil membaca sholawat, maka barataan dosa kami diampuni. Ada yang bersuara irfa'u anhumul adab, angkat hilangkan dari mereka adab, maka kami barataan yang diadab diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat sholawat tadi. Hanbian sholawat aja sekali, ada apa-apa sekali aja, tapi nanti dalam kubur ini biar merasakan nikmat kuburan. Nah, biarnya ada yang lewat kuburan. Makanya bila itu kuburan situ biar pemandak setempat memberi salam, kemudian didapat selawat menyerbu jalan, jangan buka lagi. Wah ini tak langsung. Salam, baca selawat, hadiahkan. Kalau ada selawat kan ikhlas, sudah juga pengas selawat biar mau selawat. Lalu untungnya orang nambah amalan baca selawat. Jangankan kesan hidup, kesan orang meninggal aja berikan manfaat yang besar. Makanya kita supaya diampuni dosa, maka salawat innaha kafaratul lima. Sesungguhnya salawat itu bisa menjadikan dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah Taala. Ada lagi kehebasan salawat. Ada orang Yahudi. Orang Yahudi ini tak masuk orang banyak masuk dalam Islam. Orang Yahudi ini memfitnah orang Islam. Melapor lawan Rasulullah, ya Rasulullah, tuna bubuhan pian umat pian, bubuhan muslim mencuntan unta ulun. Padahal unta itu milik orang muslim. Memang milik sidin, ampun sidin seorang, tapi orang Yahudi ini hendak mengambil. Oh ya Rasulullah, adakah saksi? Ada 4 saksinya wahai Rasulullah. Saksinya ini saksi bayaran. Kan mulai cuma bahari saksi itu sudah saksi bayaran. Aduh ini tapi tentang saksi palsu ini hati-hati. Ketika malam nisfu Sya'ban orang diampuni dosanya kalau diampuni nambah saksi palsu. Ketika orang dikaruniakan Lailatul Qadar, akan diturunkan Lailatul Qadar. Kenapa? Ini saksi palsu. Hati-hati saksi palsunya kok berat adabnya dan neraka. Dibayar orang berapa Pak? Jangan mau jadi saksi palsu. Amun jadi saksi nikah kawan ayu aja masalah itu saya halal aja. Nah, dibayarnya 4 orang ini karena ada saksi, 4 lagi saksi. Maka Rasulullah kadang kawan nak membela orang Islam. Oh ya Rasulullah, karena ini ada 4 saksi, maka dipotong tani kan harus dipotong karena aku mencuri. Ya Rasulullah, ulun kan mencuri, tapi ya Rasulullah ini saksinya 4. Padahal bayaran pada tak ada. Orang ini angkat tangan kepada Allah. Ilahi innaka ta'lamu ana la asriq. Wahai Allah, Tuhanku, engkau tahu ya Allah, engkau mengetahui ya Allah bahwa ulun ini kadang mencuri, ulun kadang mencuntan. Wa inna hukma nabika hak, dan hukum nabimu itu bujur wahai Allah. Artinya kadang menyalahkan nabi orang ini. Kenapa? Karena memang nabi memutuskan berdasarkan bukti dan saksi. Berdoanya sudah tutup berdoa, ya Rasulullah, hukum pian, keputusan pian bujur. Tapi sebelum pian menghukum ulun, sebelum ulun dibutuh tangan wahai Rasulullah, sebelum dipotong, pian coba takuni untaknya. Untaknya takuni. Apa jawaban untaknya? Lalu akhirnya ditakuni oleh Rasulullah, ya Jabal, di mana? Wahai Jabal, ikam ini ampun siapa? Ujar unta, ulun ini ampun orang muslim itu ya Rasulullah. Ada pun yang 4 saksi itu Rasulullah, hum kadzabun, mereka adalah orang-orang yang pendusta. Mereka adalah orang-orang yang bersaksi palsu ya Rasulullah. Ada
Adapun orang Yahudi itu adalah yang memfitnah Tuanku ini wahai Rasulullah. Nah disitulah kata Tuhan. Akhirnya dia bebaskan dari hukuman orang Muslim ini. Rasulullah berkata, wahai orang Islam, wahai Muslim, ikam apa garang amalan sehingga ontak ini tahu ikam pada ontaknya kawan ditakoni. Ayo, tapi memang mukjizat Rasulullah itu paham suara hewan, paham. Kijang itu ditangkap oleh pemburu, menyimpang sedikit. Kijang ini ditangkap oleh pemburu. Kemudian bertemu Rasulullah, menangkap kijangnya, memburu kijangnya. Ya Rasulullah, kijang berpandir oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Ulun minta izin lawan pian ya Rasulullah, nak menyusui anak ulun, hadit menyusui tidak apa-apa, ulun berbulik lepas ini. Ya Rasulullah, kujuran mereka mau kulit tinggi, ulun berbulik wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka memburu lapas sekali. Lapasnya nak menyusui anaknya dulu. Ambil itunya berbulik kayak ulun. Mereka kada berbulik pun ya Rasulullah, ulun kada berbulik wahai Rasulullah, sama ulun jahatnya lawan orang nang ketika disebut namamu nya kada berselawat kepada. Harga itu tuh sahabat ijab kepada lawan Nabi. Nah kembali ke kisah ontak tadi. Ya Rasulullah, apa amalan nikah? Jadi ontak ini tahu itu pada ontak ini bisa berpandir. Wahai Rasulullah, ulun bila hendak guring makan, maka ulun baca selawat 10 kali. 10 kali banyak atau sedikit kan? Sedikit. Tapi rutin istiqomah. Gue menang aja 1000 aja, tapi sampai 1 tahun. Allah. Tapi bujuran tuh biar namun orang udah selawat 1000 kada mati kayak jadi boleh surga. Kada gampang. Sawat pendek nang terpendek tuh. Rata-rata hubungan hamba jika Tuhan guru tetapi amal apa? Selawat terus. Rata-rata menganjurkan selawat. Berarti terjemahan dia. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel datang kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril berucap kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, man sanna alaika wala yawm 10 marrat akhudhu biyadi amurru ala sirat. Wahai Rasulullah, siapapun yang berselawat lawan dia tiap malam 10 kali, ulun kena memegang tangannya dari malaikat Jibril, ulun seberangkan dia ke siratal mustaqim, ulun seberangkan di siratal mustaqim kalau bertil asib seperti kilat menyambar. Malaikat Jibril yang kepada siapapun umat pian yang berselawat semalaman 10 kali, ulun ya Rasul nama ikuti tangannya karena yang dalam siratal mustaqim. Ada betah kubur lagi, kenapa garang Jibril yang mengikuti tangannya? Pian 10 kali aja. Muhammad 10 kali kan sampai semenit. Apalagi kalau 100. Tapi kita itu kita ini masih angin-anginan tuh. Takkan angin rajin itu selawat. Takkan angin kulit tasbih kita ingat di mana mana. Karena angin-anginan pasti. Malaikat Mikail mendengar malaikat Jibril berucap juga, ya Rasulullah, man sunna alaika kulla lailatin 10 marrat ana usqihi min haudil kautsar. Ya Rasulullah, siapapun yang berselawat lawan pian 10 kali semalaman tiap malam, ulun karena memberi minumnya langsung dari telaga Kautsar. Telaga pangan karena ulun ambilakan banyak telaga Kautsar, telaga kau ya rasa ulun minumi kurang berselawat 10 kali. Mereka Mikail minumnya ya. Bila berselawat 10 kali. Tapi amun berastilah kemudian berwudu, mengambil tasbih, membaca 10 dikit benar. Baik dibanyak atau makan saputar baca 100 berarti. Nah, ada seorang saleh sidin bermimpi bertemu Nabi Rasulullah, sini mulut yang bersalawat kepada aku, sini aku cium mulutnya. Ya Rasulullah, cium di pipi aja. Diciumlah di pipi dalam mimpi itu 3 hari 3 malam bau harum pipi.
Apa amalannya? Bila anak murid tidak pernah kurang dari 100 kali selawat. 100 kali. Tasbih diikuti. Tapi kita biasanya anak murid itu kira tasbih ke HP kita. Tasbih ke HP. Ada nang tasbih, ada nang HP. Tapi kayaknya itu kayak HP gitu. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil bilang datang, ya Rasulullah, siapapun yang bersolawat kepada engkau ya Rasulullah selama-lamanya tiap malamnya 10 kali, maka asjudu lillah wala arfa'u ra'si hatta yaghfirallahu ta'ala. Ulun sujud karena lawan Allah Ta'ala, ulun pada hendak mengangkat kepala ulun kecuali orang bersolawat ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rutin tiap malam malaikat Israfil kada mau mengangkat kepala sujud dari sujud sidin itu kecuali diampuni dosa dan bersolawat. Malaikat Israfil kada kalah. Ya Rasulullah, man sunna alaika kulla lailata alfama 10 marrat aqbidu ruhahu. Aku cabut, wahai Rasulullah, siapapun yang bersalat kepada engkau 10 kali, aku cabut kena rohnya ketika meninggal dunia, seperti aku mencabut rohnya para nabi dan rasul. Kadang mungkin malaikat Israfil itu mencabut roh mana nabi dan rasul itu dihapus sidin, kan mungkin pasti bagaimana permisi dulu. Ini ada yang dihapus, yang dirintak itu ada. Tapi yang paling aneh itu dimatiin karena itu iblis bahasa sesahan dulu malaikat maut. Kalau iblis pengapungan dulu punya bilang dia pengapungan malaikat Jibril jadi malaikat Israel yang awal iblis itu pengapungan dulu. Namun cakapnya manusia itu paling buntatnya sih. Apa dulu tohong dulu panjang kisahnya atau kisah tentang apa malaikat Israel yang mencabut mencabut rohnya iblis. Iblis mati juga akhirnya kan. Jangankan iblis, malaikat mautnya seseorang mati juga akhirnya. Wah, malaikat maut siapa lagi nanti sisa mulut cabut seorang ya udah. Gampang. Sekali mencabut sakit gitu, beda sakit ya. Jangan tak dulu karena mencabut roh-roh beriman kayak sakit. Nanti itu sakit. Nanti. Jadi malaikat Israel kena mencabut dengan cara yang lembut. Banyak salawat ya, supaya dosa diampuni kembali dari kita. 100 hari itu untung benar sudah. Tapi masih hitungan sedikit. Bila di atas 300 ujar ulama itu sudah hitungan banyak. Siapa yang berselawat sehari lebih 300 hitungan banyak itu sudah. Hitungan banyak. Di Tarim itu ada. Tanggal 7 tadi ada Habib dari Tarim Mudah-mudahan. Karena malam Rabu ini belum dari Mekah Madinah ada pulangan datang sholat oleh datang hadir silakan. Di Tarim itu ada bibinya. 3 malam ada beberapa Rasulullah menangis. Datang guru-guru sudah 3 malam ada beberapa Rasulullah. Nah, jadi uji ulama situ takut. Biasanya apa ya Pak? Biasanya ulun sampai mantan mudah bila memimpin Nabi berkata. Bila memimpin Nabi itu ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah ampun dosa yang lalu dan dosa akan datang. Itu orang pemimpin Nabi itu. Tapi jangan ada pemimpin Nabi, kok pemimpin Nabi. Aku juga pemimpin Nabi tadi dari siapa? Nanti dari kampung tadi. Nah, hati-hati berdusta atas nama Nabi itu kan boleh. Man kadzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya Nabi barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka silakan siapkan tempatnya di neraka. Nah, ada pemimpin Nabi jangan bakaku pemimpin Nabi. Sembahyang balang kambingan, kadang sembahyang kadang-kadang subuh malandau terus, mengaku tiap malam bawa pemimpin Nabi. Tapi tak ramputnya sudah. Nah, jadi
Pilihan tadi. Tiap malam bermimpi Rasulullah. Ditakuni oleh ulama tadi. Pian ini bermimpi Rasulullah tiap malam. Pian seorang guru ada. Pian seorang ustazah ada. Apa kawin ibu rumah tangga. Tapi kenapa Pian sampai mencapai derajat nangkainya bisa bermimpi Nabi tiap malam? Apa amalannya? Ulun membaca sholawat itu sehari semalam 15.000 kali. 15.000 kali bersolawat. Ya Allah. Berarti ada putus selawat orang. Tapi yang mau nambahin itu cuma aja 1.000, cuma terpaling sampai setengah jam 1.000, setengah jam 1.000, 15.000 kali sehari. Kembali lagi ke pembahasan kita. Nah, jadi yang pertama apabila kita ada hendak dihisab, pada hendak susah hisabnya pada hari kiamat, pertama bertobat sebelum meninggal dunia. Yang kedua caranya apa? Supaya kita ini kena ada malik hisabnya di hari kiamat. Yang kedua hendaklah mengqadha segala keparduan yang tertinggal, menambalik, manambalik bahasa kita. Cakainya sembahyang tuh nang kurang-kurang pun ditambalik. Cakainya banyak kabaan, ada waktu nang zaman dulu misalnya nang ada tapi sembahyang, sekarang sembahyang maka ditambalik. Supaya apa? Supaya ada malik hisab kena. Mendingan kita menguyuh menambalik mengqadha sembahyang daripada kena uyuh di hari kiamat dihisab. Aja bakal kalah misalnya orang sembahyang sunahnya mengqadha sih. Orang sunah qabliyah sih mengqadha. Qabliyah ba'diyah mengqadha sih. Nah, supaya apa? Supaya kadang mandi kayaknya. Tapi supaya nyaman hitungannya mengqadhanya teratur cakanya. Subuh sebelum subuh mengqadha, zuhur sebelum zuhur mengqadha, atau habis zuhur mengqadha, asar sebelum asar mengqadha, gitu kan. Maghrib pulang habis maghrib mengqadha, isya itu pulang mengqadha. Karena qadhaan itu tetap hutang kalau kalian dibayar. Karena kalau cukup hanya istighfar aja, karena harus ada islahnya, perbaikan. Perbaikan jadi caranya kayak apa? Diqadha sembahyang kita itu diqadha. Yang ketiga supaya kada malik hisab nantinya pada hari kiamat, apa caranya? Maka hendaklah kembalikan barang kezaliman ampun orang. Cakanya pernah pinjam duit kemudian kada bayar, nih hisab hari kena hari kiamat bayari. Cakanya pinjam nih barang orang nih nah, batu lawas kan dibulikakan takutan karena hisab hari kiamat bulikakan walaupun itu cuma tukul aja. Pinjam tukul 3 tahun kan dibulikakan. Puluhnya aja hilang tinggal besinya dia lagi bulikakan. Mohon maaf ya, apalagi ibu-ibu lu sudah pernah sampaikan, ibu-ibu bilanya diantari orang nasi suka sayur apakah mangkuknya kembalikan. Karena kalau pada bulikakan tuh menyusahkan di hari kiamat kita mengalihi. Ini kadang beli diantara orang gangan ditulis sidin ngarang sidin pulang. Nah ditulis sidin, padahal nggak kurang ditulis sidin. Nah ada boleh mengapa orang nah bulikakan siduk sabila aja bulikakan. Sidok sabila aja bulikakan orang supaya kadang kali bisa hari kiamat. Oh pernah main parang orang bulikakan. Pernah main jam bayi orang. Kadang-kadang bulikakan maksudnya kan. Apalagi main jam duit baginannya harus dikembalikan duit orang. Kenapa gara hari kiamat kali jangankan hari kiamat urusan utang, tapi dalam kubur aja sakit dalam kubur. Kalau pada dibirisakan ini, karena orang dalam kubur itu biarpun ini gawiannya amal saleh terus, ibadah terus, ini seharusnya kuburnya jadi taman surga, tapi gara-gara hutang, lalunya kada kawan dapat nikmat dalam surga. Kenapa? Hutangnya kada beres. Nah jadi supaya ada kali hisab tuh, apabila ada barang kezaliman apapun kembalikan ampun orangnya. Bulikakan. Walaupun halus barangnya tadi, bulikakan. Menjadi jarum sebilah pernah, bulikakan walaupun jarum sebilah. Apalagi jarum apa sebenarnya? Jarum sebilah yang biasa aja dibulikakan. Sudah berbandang orang yang merituakan selesai, itu dan selesai jadi masyarakat itu dan tangan itu orang pada merituakan. Nah ini caranya supaya kata malik bisa benar-benar hari kiamat.
Lalu kita kepingin juga nih supaya kainnya masuk surga bigari hisab, bukan hanya dimudahkan hisab, tapi kepingin masuk golongan yang bigari hisab. Ini golongan bubuhan nang pilihan dari Allah Subhanahu, bubuhan waliullah, bubuhan orang-orang yang saleh, nang mereka bisa memberikan syafaat bahkan 70 orang, satu orang nang wali kutub memberikan syafaat 70 orang awak masuk surga presiden bigari hisab. Anda lagi gampang. 70.000 orang, 70.000 orang. Nah, kita nih hendak dia masuk surga bigari hisab karena nyaman bigari hisab tuh. Bigari itu kan ada apa proses langsung masuk surga. Langsung masuk kayak caranya. Pertama, jangan sampai pernah berhenti nuntut ilmu. Kita menuntut ilmu agama ini satu amalan yang menyebabkan orang tersebut masuk surga bigari hisab, dinyamanakan karena masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan berkat kita duduk di majelis walaupun antara maghrib isya dimudahkan karena masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dinyamanakan oleh Allah taala. Nah, jadi nuntut ilmu itu satu amalan yang menjadikan orang yang nuntut ilmu itu masuk surga bigari hisab. Yang benar. Paham gak ada kan yang penting duduk hadir. Mengerti gak kata kan duduk hadir. Ada aja nang disampaikan sejam atau kurang daripada sejam, ada aja itu nang paham sebutin berapa. Nah, sebutin berapa. Tapi amun kawal setiap kita duduk di majlis ada nang dibobulik. Nah, ada nang dibobulik. Cakainya orang makan, orang pernah mencontohkan sudah. Ini orang mengiau kita, oh makanan ke rumah. Di situ ada misalnya iwak bakar, ada iwak panggang, sama iwak panggang lo bakar sama aja. Di situ ada nasi sop, di situ ada iwak kering, ada daging, ada yang tahu. Amun makanan tuh dilihatkan aja, kadang kanyang baru ada sebuting barang diambil dimakan. Nah itu juga ilmu ketika kita duduk di majelis ada nanti kita gobulik sebuting barang. Artinya seandainya mamanya bertahun buli ke rumah. Apa banyak disampaikan tadi di langgar atau di masjid tadi apa disampaikan? Kamu jadi kisah baik. Nah, berarti kan ada yang bawa bulik. Ada yang bawa bulik. Ada yang bawa bulik. Sayang. Ajaknya mulai awal dari sampai nanti. Nah, apa yang bawa bulik nih? Oh, ada amalan zikir. Oh, ada amalan sholawat. Oh, ada kisahnya orang bersholawat apa ini kisahnya? Ada juga yang bawa bulik itu lah. Nah, itu maratnya ada yang jadi hasil tuh, dari hasil. Supaya kita jangan sampai karena susah hisab pada hari kiamat bahkan masuk surga bigari hisab. Apalagi cakanya bibinian tuh biar bibinian hendak masuk surga bigari hisab. Maka ujar Nabi kadang kali bakti lawan laki pasien lawan laki selesai. Apa malingnya? Kenapa hadis masalah bibinian itu banyak banget kisahnya? Karena Nabi anak menyelamatkan bibinian. Makanya rancang pengajian itu nang kanak bibinian. Harusnya ada pernah ibu-ibu protes biar karena aku punya bibinian harus nang kanaknya. Alakian juga juga tapi alakian karena banyak pembahasan masalah bibinian. Allah, Rabbi kada kegampangan biar. Bilanya pasien nolak surga, tapi pasiennya dalam artian pasien yang baik. Amun rakyat menyerukan yang baik, jangan masih, jangan laki yang baik, banyak apa ini? Kan memang belakang kaki aja. Tuh ada kalau dia buah nakal orang ya, ambil giginya, itu jangan masih itu. Nyata benar, so pada kulit terharap atau nang hambanya ini menyuruh membuka aurat, jangan masih. Kalau yang ujar bulu juga masih di surga, ada tahun 6 bulan, ada masih, harus jangan. Ujar banyak ikan itu banyak, awak seksi, bagusnya berjelor handa, baju singlet, nah, kayaknya pegang kepala pakai kacamata, memang koleksi. Itu kada boleh ditaati. Namun menyuruh maksiat lagi itu kada boleh ditaati. Jangan ditaati. Tapi apa menyuruh nang baik ditaati. Bila laki menyuruh baik wajib taat. Wajibu ala mar'ati at-ta'atu ala zawji. Wajib atas perempuan itu adalah taat kepada suaminya. Wajib. Karena hadis ini amalan masuk surga bigari hisab. Bila bibinian pak asya lawan laki ini ahli surga tandanya.
Bijirak imanya sembahyang, gihabahnya, manya haji yuk, gihabahnya, manya kita kalau mama, gihabahnya. Jadi bawah itu tinggi, ada. Manya gulingan yuk, ini kata, manya guling seorang. Nah, kemudian orang menang hendak masuk surga bidari Hisab. Jalur mama abad ini bisa kita tempuh ya. Jalur mama abad ini jalan masuk surga bidari Hisab. Maksudnya apa? Bila lo mau baik masuk surga bidari Hisab dan pada hari kiamat kadang-kadang. Mayati min dzikrin, tidaklah datang kepada mereka suatu ayat daripada Al-Quran, ayat min juz'in nazil, dari satu juz daripada Al-Quran, min juz'in nazil min Al-Quran, satu juz yang turun daripada Al-Quran, yunabbi'uhum yang memberikan peringatan kepada mereka, adil ghaflah tentang kelupaan mereka, atamatan bihim sempurna peringatannya, min rabbihim dari Tuhan mereka, muta'alikun biyatihim. Ini masalah pembahasan kalimatnya aja. Muhadatsin yang baru diturunkan, mutajaddidin, tanzilu ayatun ba'da ayatin, tanzilu ayatun ba'da ayatin, wa surat ba'da surat, turun kepadanya ayat demi ayat, surat demi surat, bihasbi iqtidar hikmah, tergantung sesuai hikmahnya nih, sesuai keadaannya. Illa istama'u wa hum yal'abun, melainkan mereka mendengarkan Al-Quran tadi sedangkan mereka bermain-main, wal hal annahum yahzaun, mereka mengolok-olok. Orang yang susah hisabnya pada hari kiamat bahkan masuk neraka karena hisab ini orang-orang kafir. Mereka ketika turun ayat Al-Quran, mereka menghinakan ayat Al-Quran, mendengar tapi mereka yang abur bermain-main dengan ayat Al-Quran, ayyastahziun, mereka mengolok-olok ayat Al-Quran. Mauluhulud. Nah, hati-hati ketika orang mauluhulud masalah agama karena susah di hari kiamat. Orang-orang kafir kan begitu. Bila ada peringatan ayat Al-Quran di ulung-ulungnya, bila ada peringatan tentang kelalaian mereka di ulung-ulungnya, nanti kita kada boleh mengolok-olok masalah sesuatu yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah, kada boleh diulung-ulung. Al-Quran dimuliakan oleh Allah, kada boleh diulung-ulung. Ka'bah dimuliakan oleh Allah, kada boleh diulung-ulung. Sembahyang dimuliakan oleh Allah, kada boleh diulung. Makanya sembahyang itu jangan begayaan. Tuhan sembahyang Allah, mau ibu sekatan bersumpah. Kada boleh ngolong-ngolong sembahyang. Masa ibu sekatan sudah takbir, mesti sebut caranya baru orang lebih. Kawan rangkaian tahiyat itu dimasukinya juga. Ada tangga itu, kamu diulang-ulang sembahyang. Kalau udah jadi pemain kan? Allah, jangan diulang-ulang sembahyang. Jangan dimain-mainkan sembahyang. Karena itu suatu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sembahyang kita berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita sembahyang, rasakan bahwa kita benar-benar berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan di hadapan Allah kita misalnya di hadapan misalnya orang yang mulia, di hadapan seorang kita segani, maka kita kan boleh macam-macam. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang jangan bergayaan. Atau ayat Al-Quran yang dulu juga, ayat Al-Quran. Model kayak diulangnya apakah ayat Al-Quran kalau boleh? Di antaranya, nah, tapi belum nyambat Jepang ini kada boleh. Tapi ini contoh kada boleh. Ini membaca ayat Quran, tapi diulur-ulurnya saya kulo supah, kalau sumur Tuhan itu kada boleh gitu. Kada boleh itu. Ayat Quran diulur-ulurnya, diulangnya pepantunan, jangan. Nah, jangan diulang pepantunan ayat Quran kalau boleh dimuliakan. Kalau ya kawan awak halus tuh umurnya, ada tak saya kalau supahari kalau boleh itu. Lahiyatan qulubuhum,
lagi dalam keadaan lalai hati mereka. Artinya mereka ini ketika datang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka senantiasa menguluk-uluk itu ayat Al-Qur'an, bahkan hati mereka lupa daripada meresapi makna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ayat Al-Qur'an. Lupa memikirkan akibat-akibat dari mereka meremehkan Al-Qur'an tadi. Ini sifat orang-orang kafir. Makanya kita ketika membaca ayat Al-Quran di situ ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita bujur-bujur meresapi ayat tersebut dan munqawah kita amalkan. Orang yang beruntung ketika dia membaca Al-Quran adalah orang yang meresapi maknanya, kemudian yang mengamalkan isinya. Walaupun ketika kita membaca Quran paham, ada paham, dita'abbud dikiraati, tetap nilainya ibadah ketika membaca Al-Quran. Kalau ada yang berucap misalnya baca Quran itu ya kalau ada paham maknanya, ya kalau pahala, biar ada pahamnya. Di dalam usul tafsir pernah baca dikatakan tuh wa ta'abbudu bi qiraatil Quran, dan menjadi pahala ibadah apabila orang itu membaca Al-Quran. Paham atau pada paham, ya kamu amlah, ini paham atau pada paham, tetap berpahala ketika ia membaca ayat Al-Quran. Yasin biar kada paham nih, Yasin artinya apa? Wal Quranil Hakim kada paham artinya apa? Tapi dibaca tiap malam tetap berpahala. Tapi lebih besar lagi pahalanya manakala kita paham, manakala kita amalkan isinya. Tapi seandainya kada paham, sekedar amaliyah dalam keseharian, itu pahalanya kenal sudah. Apalagi Yasin ini ketika dibaca akan menghilangkan haus di hari kiamat. Orang baca Yasin itu hilang dana haus hari kiamat. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berada dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan Quran, dan mudah mati kita dalam husnul khatimah, bangkit dari kubur kita masuk surga bi ghairi hisab. Amin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.